Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Fitria Syifa dengan NIM 302240039 dan dua rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Azizatul Mafua dari kelas KPIB dengan NIM 3040043. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Maulana dengan NIM 3022437. Di sini kami akan menjelaskan tentang perspektif sosiologi dakwah dengan mencakup 4 poin materi. Yang pertama ada dakwah sosial, yang kedua ada metode dakwah, yang ketiga ada teknik dan taktik dakwah sosial, dan yang keempat ada media dakwah sosial. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perspektif sosiologi dakwah. Yang pertama, dakwah sosial. Pada dasarnya, materi dakwah Islam bergantung pada tujuan dakwah itu sendiri. Tujuan umum dakwah adalah mengajak seluruh manusia, baik mukmin maupun non-mukmin, ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu, segala nilai dan ajaran Islam yang disampaikan oleh dai untuk mengajak serta mengubah perilaku mat'u agar menerima dan mengamalkan ajaran Islam, itulah yang disebut dengan materi dakwah. Secara umum, materi dakwah dapat diklarifikasikan menjadi 3 bagian yang semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, masalah keimanan atau akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan rukun iman. Yang kedua, masalah keislaman dan syariah, yaitu ajaran yang mengatur perbuatan nyata dan menaati hukum Allah, baik dalam hubungan manusia dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dan yang terakhir adalah masalah akhlakul karimah atau budi pekerti. Akhlak sangat penting karena iman dan Islam seseorang belum sempurna tanpa diwujudkan dalam perilaku yang baik. Pada dasarnya, materi dakwah bersumber dari 2 hal utama. Yang pertama, Al-Quran dan hadis. Keduanya merupakan pedoman hidup, sumber hukum, dan sumber utama ajaran Islam. Karena itu, materi dakwah yang menyampaikan ajaran Islam tidak boleh terlepas dari Al-Quran dan hadis. Jika dakwah tidak berpegang pada keduanya, maka dakwah tersebut menjadi sia-sia dan bahkan dapat menyimpang. Yang kedua yaitu ra'yu ulama atau opini ulama. Islam menganjurkan umatnya untuk berpikir dan berijtihad dalam memahami serta menafsirkan Al-Quran dan hadis. Hasil pemikiran para ulama ini dapat dijadikan sumber materi dakwah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, metode dakwah sosial. Pengertian metode cara bahasa dari kata meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Jadi, metode adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, metode dakwah adalah cara yang digunakan seorang dai dalam menyampaikan dakwah kepada mat'u untuk mencapai tujuan dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Artinya, dakwah harus menggunakan pendekatan yang human oriented, yaitu menghargai dan memuliakan manusia sebagai objek dakwah. Selanjutnya, bentuk-bentuk metode dakwah sosial. Ada beberapa hal yang dilakukan agar dakwah yang disampaikan masyarakat direspon dengan baik, yaitu yang pertama, al-hikmah. Sebagai metode dakwah, al-hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, menarik perhatian orang kepada agama atau Tuhan. Al-hikmah juga diartikan sebagai kemampuan dai dalam memilih, memilah, dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mat'u. Yang kedua, al-mu'izatul hasanah. Makna mu'izatul hasanah adalah kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan, tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain. Yang terakhir adalah mujadalah billati ya ahsan. Maksudnya adalah tukar pendapat yang dilakukan oleh dua belah pihak secara sinergis yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti-bukti yang kuat. 3. Sumber metode dakwah sosial. A. Al-Quran. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang membahas dakwah. Allah telah menuliskan di dalam kalamnya bagaimana kisah-kisah para rasul menghadapi umatnya. B. Hadis atau sunnah Rasul. Melalui cara hidup dan perjuangannya, baik di Makkah maupun Madinah, memberikan banyak contoh metode dakwah kepada kita. C. Sejarah hidup para sahabat dan fuqaha. Selain Rasulullah, para sahabat dan fuqaha merupakan contoh juru dakwah, karena merekalah yang melanjutkan dakwah Rasulullah dan membawanya kepada kita. D. Pengalaman. Melalui pengalaman-pengalaman hidup, baik yang bersifat religius maupun pengalaman hidup biasa, bisa menjadi sumber kita dalam menyampaikan dakwah. C. Teknik dan taktik dakwah sosial. Pengertian teknik dakwah. Teknik adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan metode dalam mencapai tujuan dakwah. Dalam pelaksanaannya, dakwah memiliki 3 tingkatan, yaitu 1. Strategi, perencanaan untuk mencapai tujuan. 2.
metode, yaitu cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi. 3. Teknik, langkah-langkah praktis dalam menjalankan metode. Secara garis besar, dakwah terbagi menjadi 3 bentuk. 1. Dakwah lisan. 2. Dakwah tulis. 3. Dakwah tindakan. Berdasarkan ketiga bentuk dakwah tersebut, maka metode dan teknik dakwah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Metode ceramah, teknik persiapan ceramah, teknik penyampaian, teknik penutupan ceramah. 2. Metode diskusi, manfaat dan macam-macam diskusi, teknik pelaksanaan diskusi. 3. Metode konseling, teknik non-direktif, teknik direktif, teknik elektik. 4. Metode karya tulis, yaitu teknik penulisan surat atau korespondensi, dan teknik pembuatan gambar. 5. Metode pemberdayaan masyarakat, yaitu teknik non-partisipasi, teknik teknonisme, dan teknik partisipasi atau kekuasaan masyarakat. Adapun metode kelembagaan yaitu sebagai berikut. 1. Manajemen SDM, pengurus lembaga dakwah. 2. Manajemen keuangan lembaga dakwah. 3. Manajemen strategi lembaga dakwah. 4. Manajemen sarana lembaga dakwah. 5. Manajemen produk lembaga dakwah. 6. Manajemen pemasaran lembaga dakwah. Pengertian taktik dakwah sosial. Taktik adalah gaya atau cara khas seseorang dalam melaksanakan teknik atau metode dakwah. Taktik bersifat individual, sehingga setiap pendakwah memiliki cara tersendiri, meskipun menggunakan metode dan teknik yang sama. Perbedaan taktik juga dipengaruhi oleh kondisi dan karakter mitra dakwah yang dihadapi. Karena itu, keberhasilan dakwah bersifat kasuistik, artinya suatu metode dan teknik berhasil pada suatu situasi belum tentu berhasil pada situasi lain. Taktik dakwah sering menjadi identitas pribadi seorang dai. Setiap orang biasanya memiliki taktik yang dominan sesuai dengan karakter dan kepribadiannya, baik disadari maupun tidak. Intinya, taktik adalah ciri khas personal dalam berdakwah yang sangat berkaitan dengan karakter individu dan situasi yang dihadapi. Lanjut kepada materi selanjutnya ada yaitu D, media dakwah sosial. Poin pertama yaitu pengertian sarana atau media dakwah sosial. Kata sarana sendiri diartikan sama dengan media. Nah, dalam bahasa Latin media itu yaitu medius, yang artinya perantara. Secara etimologis, media sendiri artinya adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan secara terminologis, media adalah alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Dalam konteks dakwah sosial, media adalah segala sesuatu yang digunakan atau menjadi penunjang dalam berlangsungnya proses dakwah, yaitu proses penyampaian pesan dari dai kepada khalayak, atau dengan kata lain yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi penunjang atau alat dalam proses dakwah yang dapat berfungsi untuk mengefektifkan penyampaian pesan atau ide dari komunikator atau dai kepada komunikan atau khalayak. Nah, intinya dari media dakwah ini adalah alat atau perantara yang membantu penyampaian pesan agar dapat diterima secara efektif oleh masyarakat. Yang poin kedua yaitu urgensi sarana atau media dakwah sosial. Nah, urgensi media dakwah dalam Islam itu terletak pada fungsinya yang mempermudah proses penyampaian pesan agar lebih efektif. Nah, dengan adanya berbagai jenis media tersebut, seorang dai itu dapat memilih sarana yang paling sesuai dengan pesan yang disampaikan, serta karakter mad'u atau komunikan yang dihadapi. Media juga membantu menciptakan kedekatan antara dai dan juga khalayak, sehingga pesan itu dapat lebih mudah diterima. Sebagai aktivitas komunikasi keagamaan, dakwah itu harus mampu dan juga harus mengikuti dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju dan canggih ini. Dakwah itu dituntut untuk dikemas menggunakan media yang sesuai dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat. Sarana atau media yang tepat sangat penting dalam dakwah sosial. Media yang sesuai akan membuat pesan dakwah lebih mudah diterima, dipahami, dan juga memiliki jangkauan yang lebih luas. Intinya media dakwah itu sangat urgent karena menentukan efektivitas, kecepatan, penyebaran, dan juga keberhasilan dakwah di era perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi ini. Lanjut kepada poin ketiga yaitu berbagai jenis media dakwah sosial. Media dakwah itu kan adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dalam penyampaian pesan dakwah ya. Nah, menurut Hamzah Yakub, sarana atau wasilah dakwah dibagi menjadi beberapa jenis.
Di sini secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu spoken words atau media dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi yang ditangkap melalui indera pendengaran, contohnya seperti radio dan juga telepon. Yang kedua ada printed writing, yaitu media dakwah yang berbentuk tulisan, juga gambar atau lukisan yang ditangkap melalui penglihatan. Nah, selanjutnya ada the audiovisual, yaitu media dakwah yang didengar sekaligus dilihat, contohnya seperti televisi, film, dan juga video. Nah, yang kedua berdasarkan sifatnya itu juga ada dua. Di sini ada dua kalau berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu media tradisional, adalah media yang bersifat seni pertunjukan dan biasanya dipentaskan di depan umum sebagai hiburan yang mengandung pesan komunikasi. Contohnya seperti ludruk, wayang, dan juga drama. Yang kedua yaitu media modern atau media elektronik, media yang dihasilkan dari perkembangan teknologi komunikasi. Contohnya seperti televisi, radio, dan juga pers. Nah, kalau jenis dakwah menurut Bahri Ghazali ini yaitu jika dakwah dipahami sebagai bentuk komunikasi. Nah, Bahri Ghazali ini membaginya dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu media visual. Media visual sendiri yaitu media komunikasi yang menggunakan indera penglihatan dalam menangkap data. Di sini mata adalah berperan penting dalam pengembangan dakwah ini. Contoh dari media visual ini ada film slide, OHP, foto gambar diam, dan juga komputer. Yang kedua yaitu media auditif. Media auditif sendiri yaitu media komunikasi yang ditangkap melalui indera pendengaran dan juga berbentuk teknologi atau hardware. Nah, media ini digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan dakwah dan dapat menjangkau sasaran dalam jarak jauh. Alat-alat auditif itu meliputi radio, tape recorder, telepon, dan juga telegram. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Nah, media ini adalah media yang menggunakan dua indera sekaligus, yaitu indera penglihatan dan juga pendengaran. Nah, media ini adalah media yang paling paripurna karena dapat dimanfaatkan oleh segala golongan masyarakat. Nah, termasuk di dalam media ini ada TV, terus film, setelah itu ada video, serta media elektronik lainnya yang masih berkembang dari masa ke masa seperti radio, televisi, internet, dan juga komputer. Nah, seorang dai itu hendaklah memilih metode dan media yang berkembang dari masa ke masa, seperti mimbar, panggung, media cetak, dan juga media elektronik. Selain itu, dai juga dapat mengembangkan media atau metode kultural dan struktural seperti peranata sosial dan juga seni. Setelah itu ada karya budaya, wisata alam, wayang, drama, musik, dan juga lukisan. Sehingga dengan demikian media dakwah itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama media fisik, contohnya mimbar, panggung, media cetak, dan juga media elektronik. Yang kedua yaitu media kultural dan struktural yang mencakup peranata sosial, seni, karya budaya, wisata alam, dan juga lain-lain. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan juga jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.